Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul, NIM saya 242930004. Di sini saya akan presentasikan apa jenis-jenis metode pengembangan sistem informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah APSI. Yang pertama, kita mulai dari dasar dulu. Apa itu metode pengembangan sistem informasi? Metode pengembangan sistem informasi adalah tahapan atau cara yang digunakan untuk membangun sistem informasi mulai dari perencanaan, analisis, desain, pembuatan, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, di next slide ini kita langsung masuk ke metodenya. Yang pertama ada metode waterfall, yang dimana metode waterfall ini yaitu pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan. Setiap tahap harus selesai sebelum masuk ke tahap berikutnya. Jadi ya sama yang seperti namanya ya, waterfall atau air terjun dari atas ke bawah, di mana kita harus menyelesaikan tahap-tahap yang di atas dulu nih agar bisa memulai tahap yang ada di bawahnya. Kelebihannya itu tahapan jelas dan terstruktur, mudah dipahami, lalu cocok jika kebutuhan sistem sudah pasti. Kurangannya sulit menerima perubahan kebutuhan. Jika ada kesalahan awal, dampaknya besar. Nah, di sini karena apa ya? Apa sih kayak misal eh, langkah-langkahnya itu berkaitan gitu. Jadi jika ada kesalahan yang di awal atau yang di atas ya susah sih buat di bawahnya. Lalu prosesnya cukup lama. Tahapan metode waterfall ada berapa di sini. Yang pertama requirement gathering dan analisis, lalu ada desain atau perancangan, lalu implementasi, penerapan, lalu integration dan testing, selanjutnya verification, dan yang terakhir operation dan maintenance. Lalu yang kedua masuk ke metode agile. Agile ini metode yang mengembangkan metode yang digunakan untuk pengembangan yang dilakukan bertahap dan berulang atau iterasi dengan fokus pada kerja sama tim dan respon cepat terhadap perubahan. Kelebihannya metode agile ini mudah menyesuaikan perubahan, lalu hasil bisa dilihat lebih cepat, komunikasi tim menjadi lebih aktif. Kekurangannya di sini membutuhkan tim yang solid atau tim yang kompak ya, karena sangat bergantung pada tim, lalu dokumentasi kadang kurang lengkap, dan terakhir sulit dipakai jika target tidak jelas. Tujuan metode agile ini itu high value dan working app system. Lalu selanjutnya ada iterative, incremental, and evolutionary. Yang ketiga cost control and value driven development, high quality production, flexible and risk management, lalu collaboration team di sini. Terakhir self organizing dan self managing teams. Selanjutnya metode prototype, yang definisinya yaitu prototype adalah metode dengan membuat contoh awal sistem terlebih dahulu agar pengguna dapat memberi masukan sebelum sistem final dibuat. Kelebihannya pengguna lebih mudah memahami sistem, jelas karena sudah ada versi awal ya atau versi betanya, mengurangi kesalahan kebutuhan, yang terakhir cocok untuk proyek baru. Kurangannya banyak revisi yang bisa memakan banyak waktu juga. Lalu pengguna mengira prototipe adalah hasil akhir. Ini adalah ada salah persepsi antara user dan developer. Lalu biaya bisa bertambah. Tahapan metode prototype, yang pertama ada analisa kebutuhan, lalu membuat prototype, yang tiga evaluasi prototype, keempat mengkodekan sistem, lalu pengujian sistem, selanjutnya ada evaluasi sistem, dan yang terakhir menggunakan sistem. Metode selanjutnya yaitu metode spiral. Spiral adalah metode pengembangan yang menggabungkan iterasi dan analisis risiko secara berulang. Kelebihannya
cocok untuk proyek besar, risiko dianalisis sejak awal, lalu fleksibel terhadap perubahan. Kurangannya biayanya mahal di sini, lalu sulit dikelola dan butuh tenaga yang sangat profesional. 4 fase pada metode spiral yaitu ada planning, di sini ya, planning, lalu risk analysis, lalu engineering dan evaluation. Nah, yang terakhir ini ada metode RAD atau Rapid Application Development. Nah, di sini pengertiannya itu metode pengembangan cepat, ya, sesuai namanya itu rapid, yang menggunakan prototipe dan pembuatan sistem dalam waktu singkat. Kelebihannya itu waktu pengembangan cepat, lalu usernya terlibat aktif dan cocok untuk aplikasi kecil ke menengah. Kekurangannya kurang cocok untuk sistem besar, lalu butuh tim berpengalaman, bergantung pada tools tertentu. Fase pada metode RAD ada business modeling, lalu data modeling, 3 proses modeling, 4 application generation. Nah, yang terakhir testing and turnover. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.